Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Renang gas. Bab 1445 Ling Haofeng meninggal. Hantu naga, bersiap dan serang segera. Ji Fei tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak. Perhatian Ling Haofeng langsung terfokus pada Long Meiying, khawatir dia akan tiba-tiba menyerang. Namun, hantu naga dikendalikan oleh Ji Fei. Pada saat ini, jarum emas berada di bawah kendali Ji Fei, dan gerakannya semakin cepat, seperti bayangan. Perhatian Ling Haofeng sepenuhnya terfokus, matanya terbuka lebar, tidak berani bergerak sedikit pun. Di satu sisi dia sangat waspada, dan di sisi lain dia ingin melihat bagaimana pihak lain akan bertindak. Mereka semua menjadi gugup, tetapi Sun Sengshu diabaikan. Dia sudah mengangkat tangannya, tetapi Ling Haofeng tidak peduli. Tiba-tiba, Sun Sengshu mengangkat tangannya dan menamparkan Ling Haofeng bagai kilat. Meskipun Ling Haofeng memfokuskan seluruh perhatiannya pada Long Meiying, dia masih merasakan serangan Sun Sengshu, hanya saja mereka terlalu dekat satu sama lain. Selain itu, dia terlalu memperhatikan Long Meiying di depannya dan mengabaikan pertahanan di belakangnya, apalagi melindungi kesadarannya. Wah, Sun Sengshu mengerahkan seluruh tenaganya untuk memukul Ling Haofeng dengan telapak tangannya. Dan itu seperti batu yang menghantam kaca. Ling Haofeng merasakan suara retakan dan rasa sakit di punggungnya. Ah! Ling Haofeng menjerit kesakitan dan memuntahkan darah. Tubuh Sun Sengshu melayang seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Meskipun itu adalah serangan diam-diam, dan berada di titik terlemah, pertahanan Ling Haofeng masih mengerikan, dan Sun Sengshu terkena serangan balik dan jatuh ke tanah. Namun, tubuh Ling Haofeng juga terluka parah, dan dia jatuh ke depan ke arah Ji Fei dan Long Meiying di depannya. Ji Fei, yang memberikan akupuntur kepada Long Meiying, telah memperhatikan sisi ini dan bahkan dengan sengaja mengalihkan perhatian Ling Haofeng untuk menciptakan kesempatan bagi Sun Sengshu untuk mengambil tindakan. Sekarang, dia tiba-tiba membuka matanya dan bergegas maju untuk menemui Ling Haofeng. Ling Haofeng yang terluka parah ingin berhenti dan menghindari serangan Ji Fei, tetapi sudah terlambat. Dengan suara keras, tinju Ji Fei mengenai dadanya. Tulang dadanya retak seketika dan kemudian semuanya runtuh. Engah, Ling Haofeng, yang terluka parah 2 kali berturut-turut, memuntahkan 2 suap darah ke arah Ji Fei. Ji Fei segera menghindar untuk menghindari darah yang dimuntahkan Ling Haofeng. Ling Haofeng ingin menopang dirinya sendiri dan berdiri. Tetapi tubuhnya seperti dibanjiri oleh udara mendidih yang tak terhitung jumlahnya, membuat seluruh tubuhnya hampir meledak. Long Meiying, ayo kita lakukan. Ji Fei tiba-tiba melihat ke arah Long Meiying yang sedang duduk di tanah dan berteriak. Long Meiying sedang duduk di tanah. Akupuntur yang dilakukan Ji Fei tadi membuat tubuhnya terasa sangat nyaman. Semua rasa lelahnya hilang dan kekuatan batinnya juga menjadi lebih kuat. Sekarang, mendengar teriakan Ji Fei, dia langsung berdiri, mencondongkan tubuh ke depan, dan bergegas menuju Ling Haofeng. Ling Haofeng, kematianmu sudah dekat. Ling Haofeng sekarang sangat lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Wah! Long Meiying menghantam kepala Ling Haofeng dengan keras menggunakan tinjunya. Terdengar suara otak retak. Kepala Ling Haofeng seperti dihantam sebongkah besi. Kepalanya benar-benar penyok dan berubah bentuk. Darah berceceran, dan tubuhnya jatuh terlentang, tertelungkup di tanah. Matanya berlumuran darah, dan ia berusaha keras untuk membukanya.
tetapi ia tidak dapat melakukannya. Kekuatan di seluruh tubuhnya semakin melemah. Ia berusaha keras untuk membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu. Tetapi sayangnya, ia tidak dapat bersuara lagi. Ling Hao Feng meninggal begitu saja. Itu tidak menggemparkan, juga tidak menyayat hati. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang sebelum dia meninggal. Dan itu adalah kematian yang sangat menyedihkan. Long Meiying menatap tubuh Ling Hao Feng dan akhirnya merasa lega. Dia menatap Ji Fei, tetapi Ji Fei sangat tenang dan tidak memiliki penjelasan apapun. Sebaliknya, Sun Sengshu, yang tergeletak di tanah, terluka dan memuntahkan darah, mengejek Ji Fei, "Kamu bilang kamu akan membunuh Ling Hao Feng, tetapi kamu tidak menunjukkan gerakan yang luar biasa." Dia sekarang sangat tertekan karena mendapati bahwa dialah yang terluka paling parah. Sementara Ji Fei hanya menyerang dengan satu gerakan, menyebabkan luka Ling Hao Feng semakin parah. Sedangkan Long Meiying, dia hanya melampiaskan amarahnya. Tetapi dia benar-benar berusaha keras untuk membunuh seseorang. Ji Fei tidak marah. Sebaliknya, dia menatap Sun Sengshu dan berjalan mendekat sambil tersenyum. "Bukankah kamu selalu mengatakan kepadaku bahwa kamu ingin membunuh Ling Hao Feng? Aku memberimu kesempatan dan melatih keberanianmu." Sun Sengshu memutar matanya. Dia jelas tidak yakin dengan penjelasan Ji Fei. Dia bahkan merasa Ji Fei sedang menggodanya. Namun, dia akhirnya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa, membunuh Ling Hao Feng adalah keajaiban. Sekarang kupikir itu seperti mimpi. Ji Fei telah memasukkan jarum emas ke tubuh Sun Sengshu untuk membantunya mengatur pernapasannya. Apa yang baru saja dia katakan setengah benar dan setengah salah. Jika Sun Sengshu tidak turun tangan, dia akan bertarung dengan Ling Hao Feng, dan dia akan membunuh Ling Hao Feng hari ini. Lagi pula, tidak mudah untuk menemukan satu dari 4 orang yang tersisa. Namun, jika ia dapat membunuh Ling Hao Feng dengan cara ini, ia lebih suka bersikap rendah hati. Ini memiliki 2 keuntungan. Pertama, 3 orang yang tersisa akan terus tidak dapat mengetahui kekuatannya. Kedua, Sun Sengshu tidak akan mati, tetapi akan terluka parah. Menunggu orang berikutnya menghubungi Sun Sengshu, yang akan menjadi ikan besar lainnya. Ji Fei sekarang harus khawatir tentang perencanaan untuk membunuh 3 orang yang tersisa. Itulah sebabnya dia tidak pergi langsung ke keluarga Zhao untuk membunuh orang yang tersembunyi itu. Jika dia terbunuh, mungkin 2 orang yang tersisa, yang terbebas dari belenggu, akan menjadi lebih tidak bermoral dalam keinginan mereka untuk membalas dendam kepadanya, yang akan menjadi masalah. Selama orang itu masih hidup, Sun Sengshu pasti masih hidup, dan dia bisa menemukan jejak mereka. Yang terpenting adalah kata-kata King Chang sangat jelas. Ling Kongsu hanyalah langkah pertama, tujuan utamanya adalah menemukan jiwa naga Longsan. Misinya sangat menentukan. Semua ini perlu direncanakan secara perlahan dan diselesaikan sedikit demi sedikit. Jika dia tidak dapat menyelesaikan semua ini, semua usahanya akan sia-sia. Demi tujuan akhir, dia tidak peduli dengan kehormatan atau aib pribadi. Dia ingin membawa Long Tang ke puncak kali ini, jadi dia harus memiliki tekad dan ketekunan untuk menanggung kesulitan. Ini juga merupakan tujuan utama Ji Fei. Sebagai pemimpin Balai Naga, berbaur dengan masyarakat setiap hari dan melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan identitasnya. Tentu saja, dia selalu memiliki firasat di dalam hatinya bahwa mungkin ada krisis yang lebih besar yang tersembunyi di baliknya. Menemukan jiwa naga hanyalah permulaan, dan Ling Kongsu adalah langkah yang harus dia lalui. Lebih dari 10 menit kemudian, Ji Fei mencabut jarum emas dari tubuh Sun Sengshu. Sun Sengshu mampu duduk tegak.
ia menemukan bahwa tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Dan tubuhnya jelas telah membuat banyak terobosan. Yang lebih penting, ia memiliki lebih banyak keberanian. Seperti yang dikatakan Ji Fei, membunuh seseorang yang lebih lemah darimu dan membunuh seseorang yang lebih kuat darimu memiliki perasaan dan mentalitas yang berbeda. Dan yang terpenting adalah semacam pertumbuhan. Serangan rahasia terhadap Ling Haofeng tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi yang lebih penting, keberaniannya. Ji Fei, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sun Sengshu yang percaya diri mengambil inisiatif untuk bertanya pada Ji Fei. Bab 1446 Ling Guofeng keluar. Dengan kematian Ling Haofeng, pihak lain pasti akan marah dan pasti akan menggunakan pukulan berat. Sekarang fokus kita adalah mempersiapkan pembalasan dan serangan yang lebih besar. Ji Fei berkata dengan nada tenang. Sun Sengshu setuju dengan perkataan Ji Fei. Dia tahu sedikit tentang Ling Haofeng dan yang lainnya. Jadi dia mengangguk berulang kali. Pasti begitu. Jadi apa yang perlu aku lakukan? Aku akan membuatmu pingsan dan meninggalkanmu di sini. Dan membiarkan orang-orang mereka datang untuk menyelamatkanmu. Kemudian kamu bisa berpura-pura telah menemukan kehidupan. Dan kemudian kembali ke keluarga Zhao dan terus menjadi Zhao Wenqianmu untuk melawanku. Pada saat yang sama, aku akan membiarkan Huo Lei mendirikan keluarga Zhao baru untuk bersaing dengan keluarga Zhao untuk menutupi kebenaran. Kamu mengambil kesempatan ini untuk memperhatikan bagaimana formasi 5 elemen Bagua yang baru disiapkan dan mencoba menemukan 2 orang lainnya. Setelah Ji Fei menyelesaikan penempatan menyeluruhnya, Sun Sengshu segera mengangguk, memperlihatkan kepercayaannya yang besar pada pengaturan Ji Fei. Nanti kalau kamu bertindak, kamu bisa bersikap sedikit kejam. Kalau tidak mereka akan mudah mengetahuinya. Sun Sengshu juga secara khusus mengingatkan Ji Fei. Ji Fei mengangguk. Ia terkejut karena Sun Sengshu memiliki pemahaman dan kesadaran seperti itu. Ia diam-diam memuji Sun Sengshu atas perubahannya yang cepat. Hal ini membuatnya sangat optimis terhadap Sun Sengshu, Zhao Wenqian yang sebenarnya. Orang-orang datang, Ji Fei tiba-tiba melihat ke belakang Sun Sengshu dan berteriak. Sun Sengshu terkejut dan menoleh cepat. Wah! Ji Fei tiba-tiba meninju punggung Sun Sengshu, dan Sun Sengshu yang tak berdaya memuntahkan seteguk darah. Dia menoleh untuk melihat Ji Fei dengan wajah terkejut. Dia tidak menyangka Ji Fei akan menyerangnya seperti ini. Ini nyata. Plop, dia pingsan tanpa berkata apa-apa. Long Meiying tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya saat melihat ini. Jika dia tidak mendengar percakapan antara kedua orang itu, dia akan benar-benar berpikir bahwa Ji Fei sedang menyerang anak buah Sun Seng. Sangat sulit untuk menipu orang di level ini. Ayo pergi. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berjalan menuruni gunung, dengan Long Meiying mengikutinya dari dekat. Ji Fei telah memikirkan cara untuk memperjelas bahwa Long Meiying adalah seorang wanita. Dia tidak ingin Long Meiying terus berpura-pura seperti ini. Namun, karena tidak ada solusi yang lebih baik, dia tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, sebuah suara khusus keluar dari villa keluarga Zhao. Ling Haofeng juga dibunuh oleh Ji Fei. Orang yang mengatakan hidup adalah pria berbaju putih. Namun kali ini tidak ada jawaban segera, seolah tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Hal ini membuat jengkel orang yang sedang berbicara. Apakah kamu tidak mendengarnya atau kamu takut? Bagaimana mungkin kita takut? Aku tidak mengerti seberapa kuatnya Ji Fei. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh 4 orang kita? Salah satu dari mereka berkata, betapapun tingginya dia,
Faktanya Ji Fei telah menjadi ancaman serius bagi kita dan telah menempatkan kita dalam situasi hidup dan mati, kata pria berpakaian putih di villa keluarga Zhao. Bagaimana pemulihanmu sekarang? Aku baik-baik saja sekarang. Tetapi aku harus segera menemukan seseorang yang memiliki kayu murni dan air murni dalam takdirku, sehingga aku dapat pulih dan tumbuh dewasa dengan cepat. Mengapa aku tidak melakukannya? Kata orang yang sedari tadi terdiam. Ling Guofeng, apakah kamu yakin ingin mengambil tindakan? Pria berpakaian putih itu berbicara untuk memverifikasi. Sekarang, hanya ada 3 dari kita yang tersisa. Hanya ada 2 dari kita yang bisa melakukan apapun. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak mengambil tindakan? Ada nada tidak berdaya dalam nada bicara Ling Guofeng. Pria berpakaian putih dan pria lainnya tidak langsung berbicara dan tetap diam. Setelah sekian lama, seorang pria lain berkata, "Kita pasti ceroboh, Ji Fei pasti punya terlalu banyak rahasia. Kalau tidak, banyak orang kita tidak akan terbunuh. Jadi berhati-hatilah." Baiklah, jangan khawatir. Hidup kita berharga. Siapa yang rela kehilangannya tanpa rasa takut? Ada nada kehati-hatian dalam nada bicara Ling Guofeng, dan orang bisa dengan jelas merasakan rasa krisisnya terhadap situasi saat ini. Ling Guofeng, prioritas utamamu sekarang adalah menemukan Sun Sengshu. Takdir emas murni miliknya ini tidak boleh mati. Kalau tidak, akan sangat sulit bagiku. Pria berpakaian putih itu mengingatkan. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Ling Guofeng terus bertanya, bukankah 2 orang lainnya yang memiliki ilmu numerologi api murni dan bumi murni seharusnya keluar sekarang? Anda yang mengaturnya, pada titik ini, tidak ada yang tidak bisa digunakan. Paling buruk, kita bisa mengorbankan apa yang perlu dikorbankan, kata pria berbaju putih. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Setelah Ling Guofeng selesai berbicara, suaranya menghilang dan dia bergegas ke Longdu. Pria berpakaian putih dan pria lainnya sama-sama terdiam, tetapi hati mereka penuh dengan harapan. Jika mereka gagal lagi, mereka akan berada dalam masalah besar. Di sisi lain, Ji Fei membawa Long Meiying kembali ke Feitang Mansion. Dalam perjalanan, ia menelepon Feng Huang dan Qi Yuan untuk memberitahu mereka bahwa Long Meiying telah diselamatkan dengan selamat. Mereka semua sangat senang. Ketika Ji Fei dan Long Meiying tiba di Feitang Mansion, Feng Huang dan Qi Yuan sudah menunggu. Ketika mereka melihat Long Meiying, mereka segera bergegas dan memeluk Long Meiying. Aku senang kamu baik-baik saja. Sesuai permintaan Ji Fei, mereka berdua tidak mengungkapkan fakta bahwa Long Meiying adalah seorang wanita. Long Meiying masih berpikir bahwa mereka tidak tahu, jadi mereka bertindak sangat wajar. Li Ruoxi dan yang lainnya juga maju untuk menyambut Long Meiying. Mereka sangat senang melihat bahwa dia selamat. Setelah Ji Fei mengetahui apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir, dia memandang Huo Lei dan berkata, Xintiandi Plaza sekarang berada di bawah manajemen Xiao Chen. Apakah sulit untuk mendapatkannya? Wajah Huo Lei langsung menunjukkan rasa bersalah dan malu. Semua ini karena ketidakmampuanku, sehingga aku belum bisa melakukan akuisisi yang sukses. Ji Fei melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, kita bisa santai saja dengan masalah ini. Aku akan menemanimu ke Plaza Xintiandi besok. Ketika Huo Lei mendengar bahwa mereka akan pergi ke Xintiandi Plaza, dia tidak bisa menahan pipinya memerah ketika teringat saat terakhir kali dia membeli perhiasan. Ji Fei tidak peduli dengan pikiran Huo Lei. Dia lebih peduli tentang bagaimana memainkan drama dengan baik dan kemudian menangkap keluarga Zhao dan 3 orang lainnya sekaligus. Villa Tao Huawu, seorang wanita parubaya yang dewasa, montok,
dan Anggun sedang memijat kaki Tuan Zhao. Dia adalah Zhao Mengsi, bukan putri kandung Tuan Zhao. Taohuawu awalnya adalah tempat tinggal Tuan Zhao dan Ibu Zhao Mengsi. Sejak Ibu Zhao Mengsi berselingkuh dengan pria lain dan memiliki Zhao Mengsi, dia memukulinya sampai mati dan meninggalkan Taohuawu dalam keadaan marah. Dia sudah lama tidak ke sini. Sekarang, saat kembali ke Taohuawu, melihat putrinya Zhao Mengsi, yang 80% mirip dengan mantan istrinya, dia masih merasa sangat emosional. Dia berharap skandal itu tidak terjadi dan keluarganya bisa bersama dengan bahagia. Meskipun Zhao Mengsi bersikap sangat berbakti, yang ada di pikirannya hanyalah janji Zhao Mengsing dan fakta bahwa Xiao Chen sekarang menjadi manajer New World Plaza. Sekarang Zhao Mengsing ingin dia membantu membunuh Zhao Zhengyang, seorang pria yang bukan ayah kandungnya. Tepat ketika dia tengah memikirkan bagaimana memulainya, tiba-tiba Tuan Zhao berbicara. Bersambung.